Shalom, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar renungan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema firman Tuhan, yaitu tentang badai kehidupan. Nah, kalau kita melihat Injil Markus 4 ayat 35, berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun mengerdik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya?" Nah, pada hari ini saya ingin tekankan kepada kita, di dalam teks pembacaan ini ada 3 kata yang sangat penting yang kita mau renungkan bersama-sama. Kata yang pertama yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi ingat sini. Yesus sendirilah yang membawa murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang. Nah, Yesus sendiri yang membawa mereka. Dan yang kata yang kedua yang sangat penting, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat menyembur masuk ke dalam perahu mereka. Nah, rupa-rupanya walaupun Yesus sendiri yang membawa mereka menyeberang ke seberang dan ikut bersama-sama mereka di dalam perahu itu, rupa-rupanya di tengah-tengah perjalanan itu ombak, gelombang, topan yang kuat sampaikan air masuk ke dalam perahu mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan kata ketiga yang sangat penting, mengapa kamu sangat takut? Mengapa kamu tidak percaya? Waktu murid-murid Yesus sudah merasa panik menghadapi topan yang dahsyat, air yang masuk ke dalam perahu mereka, mereka sangat ketakutan. Sehingga mereka membangunkan Yesus, dan Yesus bangun dan mengerdik angin itu dan danau itu menjadi tenang. Dan Yesus mengatakan kepada mereka, "Mengapa kamu kurang percaya?" Nah, saya ingin katakan pada hari ini, yaitu ada 3 persoalan orang Kristen hari ini. Persoalan yang pertama, apa sebab ramai orang Kristen tidak mampu bertahan di dalam imannya? Nah, ini persoalan yang pertama tentang iman. Tidak mampu bertahan di dalam iman kita untuk mengikuti Tuhan. Dan persoalan yang kedua yaitu, apa sebab ramai orang tidak mampu bertahan di dalam pelayanan yang Tuhan sudah amanatkan kepada dia. Nah, ini hal pelayanan. Kenapa orang tidak mampu bertahan dalam pelayanan? Nah, persoalan yang ketiga yang kita mau pelajari bersama-sama yaitu, apa sebab ramai orang tidak mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Saya dapat bayangkan di sini berapa ramai orang yang sudah setia, yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tidak mampu bertahan sampai kepada garis akhir menyertai Tuhan. Apa sebab? Sebab ramai orang Kristen salah tafsir dan berpikir bila berjalan bersama Tuhan tidak ada badai hidup. Mereka berpikir, mereka menafsirkan bila berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah menimpa dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir bila bersama-sama dengan Tuhan tidak ada tantangan di dalam hidup. Jadi ingat, ini yang membuat mereka tidak mampu bertahan. Saya ingin katakan pada hari ini, khususnya saya ingin katakan kepada jemaat Gereja Baptista Wow, dengar sini, dan yang mendengar renungan hari ini, Tuhan tidak pernah berjanji hidup berjalan bersama Tuhan tidak terlepas dari menghadapi, ingat, badai hidup.
masalah hidup, tantangan hidup, masalah COVID-19. Tuhan tidak pernah berjanji itu, bro. Jangan ingat ya, Tuhan tidak pernah berjanji bila kita berjalan sama-sama Tuhan, kita akan terlepas dalam semua perkara ini. Tuhan hanya berjanji, dengar sekali lagi. Tuhan hanya berjanji, Dia tetap berjalan bersama kita di dalam perahu hidup kita. Mana? Apapun keadaan hidup kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita di atas, kita di bawah, kita di dalam hutan, kita di bandar, kita di kampung, kita melayani sepenuh masa, kita tidak melayani penuh masa. Ingat, Tuhan katakan, aku tetap bersama-sama dengan kamu, hidup di dalam perahu hidup kamu. Itu janji Tuhan. Jangan takut. Bila ada badai hidup yang kuat, yang tidak mampu kita hadapi, bangunkan Yesus untuk menolong kita. Jangan takut. Kalau kita melihat dalam Injil Matius 11 ayat 20 kan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi dosa kepadamu. Belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, pasti jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini ajakan Tuhan. Ajakan Tuhan, janji Tuhan. Dia menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita. Bila kita menghadapi masalah luar daripada kekuatan kita, Tuhan katakan, bangunkan aku akan menolong kamu, aku akan memberikan kamu jalan keluar dalam menghadapi masalah itu. Dan Dia tidak pernah berjanji untuk orang yang ikut Dia akan terlepas daripada badai kehidupan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tapi kita akan menghadapi badai kehidupan bersama-sama dengan Yesus. Ingat sini, orang yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan bukan diukur dari karunia yang ada padanya, bukan diukur dari sekolah teologianya yang tinggi sampai doktor teologi, bukan diukur karena orang itu tidak pernah berbuat dosa, orang ini rohani, orang ini bagus, orang ini tidak pernah berdosa, orang ini jujur sekali. Tidak, ingat, bukan diukur daripada penampilan macam artis, macam datuk. Ingat, orang yang hebat bukan diukur daripada semua itu. Orang yang hebat dan luar biasa di dalam Tuhan, orang mampu melayani sampai garis akhir. Itulah sebabnya di mata Tuhan, orang yang hebat, orang yang luar biasa di mata Tuhan adalah orang yang mampu melayani Tuhan, mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan sampai kepada garis akhir hidup. Nah, inilah orang yang hebat, ini yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, saya ingin katakan sekali kepada kita, bila ada orang saya jumpa cakap saya sibuk dalam pelayanan, saya akan senyum. Kamu tahu kenapa saya senyum? Selalu saya jumpa kawan-kawan saya dan orang-orang lain, bila jumpa dengan saya, mereka bercerita, tidak lari dengan kata, saya sibuk dalam pelayanan, saya banyak kerja, saya buat ini, saya buat ini. Dan bila mereka berkata hal itu, saya akan nampak mata mereka dan saya akan senyum. Apa sebab? Saya harus senyum dan melihat mata mereka. Mereka berpikir mereka saja sibuk, saya tidak sibuk. Sebenarnya bagi saya, tidak ada orang yang tidak sibuk, semua orang sibuk. Tapi daripada respon kita menghadapi kesibukan dalam kehidupan pribadi kita, itu yang sangat penting. Nah, bila ada orang yang bercakap, pelayanan saya sangat mencabar, saya akan melihat dia, tersenyum, dan saya akan pandang dia, dan saya akan berkata dalam hati saya, dia sangka pelayanannya saya yang mencabar, pelayanannya saya yang suka. Saya lihat dia, pelayanan saya tidak. Saya ingin katakan kepada kita, pelayanan yang saya hadapi hari ini adalah silap langkah saya masuk penjara, silap langkah saya mati dimakan harimau, silap langkah saya mati dipijak gajah. Bukan senang, tau. Jadi ingat, saya ada masalah keuangan. Kadang-kadang orang berjumpa dengan saya menghadapi masalah keuangan, saya menghadapi masalah keuangan. Dan saya berpikir, dia pikir biasa saja menghadapi masalah keuangan, saya tidak menghadapi masalah keuangan. Dan kadang-kadang ada orang berkata kepada saya menghadapi masalah rumah tangga yang berat. Saya pandang mata dia, dan dalam hati saya mengatakan begini, dia pikir saya menghadapi masalah rumah tangga, saya tidak menghadapi masalah rumah tangga, saya pun menghadapi masalah rumah tangga. Nah, kadang-kadang orang berpikir, saya sakit, saya begini dan begitu, dan saya melihat memandang dia.
dan berkata dalam hati saya, dia sangka dia sakit, saya pun sakit. Nah, tapi saya ingin katakan pada hari ini, hal yang sangat penting di dalam kita menyertai Tuhan, respon kita dalam menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan pribadi kita. Sebenarnya, apapun masalah dan tantangan hidup yang kita hadapi, tidak setanding, tidak sebanding yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Dengar sini. Bila kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bila kita menghadapi badai kehidupan, bila kita menghadapi masalah kehidupan, bila kita menghadapi tantangan, bila kita menghadapi tekanan hidup, dengar sini. Sebenarnya apapun yang kita rasakan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak setanding dengan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus. Kita berapa saja. Kalau coba kita melihat Stefanus karena kebenaran firman Tuhan, dia mempertahankan kebenaran firman Tuhan, mengajar firman Tuhan, dia dilempar batu sampai mati. Kita baru saja dilempar dengan kata-kata yang tidak baik, kita sudah sakit hati. Tapi di Stefanus dilempar batu sampai mati. Dia tidak membalas. Dia bilang, dia berdoa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Petrus, dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia mati disalibkan kepala ke bawah. Paulus dimasukkan ke dalam penjara. Belahan dia mati dipancungkan kepalanya. Jadi masalah mereka, tantangan mereka menghadapi waktu mereka menyertai dan ikut bersama-sama dengan Tuhan. Mereka punya masalah lebih besar daripada kita. Jadi ingat ini. Saya katakan kepada kita. Ajakan saya kepada kita. Jangan berpikir kita berjalan bersama Tuhan tidak ada badai yang menimpa hidup kita. Badai hidup tetap ada. Tapi Tuhan bersama kita, jangan takut. Tetaplah setia bersama-sama dengan Tuhan sampai kepada garis akhir. Tetaplah setia di dalam melayani Tuhan sampai kepada garis akhir. Orang yang luar biasa, orang yang hebat di mata Tuhan, orang yang mampu ikut Tuhan sampai kepada garis akhir. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan ini. Biar lewat renungan ini, kita sama-sama yang mendengar renungan ini, kita diberkati dan kita dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada anak-anak Tuhan yang mendengar renungan ini. Biar lewat renungan ini kita dapat diberkati. Kita akan jumpa lagi.